Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia itu ada 5. Yang pertama, tingkatan kimia atau molekul. Tingkatan ini dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Dan berikut contoh gambar molekul kompleks protein. Yang kedua itu tingkatan seluler. Tingkatan ini interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organelle tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Dan sel merupakan unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga itu tingkat jaringan. Tingkat jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan. Berikut ada gambar contoh jaringan otot. Yang keempat, tingkat organ, yaitu kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ. Dan ini ada contoh gambar organ jantung. Yang kelima itu tingkat sistem organ. Tingkat sistem organ adalah interaksi dari suatu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ. Dan berikut gambar contoh sistem pencernaan. Selanjutnya ada tingkat organisme. Tingkat organisme merupakan kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya ada sistem organ dalam tubuh manusia yang meliputi 12 sistem. Yang pertama yaitu sistem integumen, kedua sistem skeletal, ketiga sistem muskular, keempat ada sistem persyarafan, kelima ada sistem endokrin, keenam ada sistem kardiovaskular, ketujuh ada sistem limfatik, kedelapan ada sistem pernapasan, kesembilan ada sistem pencernaan, kesepuluh ada sistem perkemihan, kesebelas ada sistem reproduksi pria, dan kedua-belas ada sistem reproduksi wanita. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama meliputi iribilitas atau keresponsifan, yaitu kemampuan untuk merespon rangsangan yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan. Yang kedua, konduktivitas, yaitu kemampuan untuk melakukan atau mentransmisikan iribilitas dari satu sisi ke sisi lain. Sifat ini sangat berkembang dalam sel saraf dan sel otot. Yang ketiga ada pergerakan. Hasil ini penyusutan atau pengerutan sel dari sifat ini berkembang dengan baik terutama dalam sel otot. Yang keempat ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran sel individu atau pertambahan jumlah sel. Yang kelima ada reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk berkembang atau melangsungkan keturunan. Yang kelima ada metabolisme. Metabolisme merupakan jumlah total dari seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Proses kimia yang dimaksud yaitu katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, metabolisme dalam tubuh juga bergantung pada proses. Yang pertama yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan adalah proses pemecahan makanan kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Yang kedua ada pernapasan. Pernapasan mengacu pada proses pertukaran oksigen dan karbondioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan luar. Selanjutnya ada pengertian pernapasan seluler, yaitu proses pemakaian nutrisi oksigen oleh sel tubuh untuk memproduksi energi dan karbondioksida. Sirkulasi cairan tubuh membawa oksigen dan nutrisi menuju sel dan mengeluarkan hasil metabolisme dari sel. Dan ekskresi adalah pengeluaran sisa hasil metabolisme dari tubuh. Lalu selanjutnya ada tokoh historis di bidang anatomi fisiologi. Yang pertama itu ada Hippocrates. Dia merupakan pendiri sekolah pengobatan tertua di Yunani dan juga dikenal sebagai bapak pengobatan karena telah memberikan suatu dasar ilmiah di bidang praktik medis
dan namanya dihubungkan dengan sumpah Hipokratik yang menjadi pedomenik profesi kedokteran. Nah, yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles ini seorang ahli anatomi komparatif yang pertama memahami hubungan antara struktur dan fungsi, dan ia telah membuat klasi-klasi sistematika tentang binatang. Yang ketiga ada Galen. Galen ini dianggap sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan setelah Hippocrates, dan dia adalah ahli fisiologi eksperimental pertama dan telah membukukan tentang memperlihatkan bagaimana organ-organ tubuh terkonstruksi dengan sempurna dan beradaptasi sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada Leonardo da Vinci yang merupakan seorang seniman, insinyur, penemu, dan ilmuwan yang telah mewariskan gambar-gambar mengenai kerja otot dan aktivitas kardiovaskular. Yang kelima itu ada Adrian Vesalius. Beliau merupakan seorang guru dan ahli bedah yang menulis Humani Corporis Fabrica Libri Septem atau 7 buku mengenai struktur tubuh manusia dan telah menjadi dasar anatomi dan fisiologi modern. Selanjutnya itu ada William Harvey yang merupakan salah satu ahli anatomi yang paling terkenal di sepanjang sejarah karena telah menemukan proses sirkulasi darah di suatu kejadian penting dalam sejarah pengobatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.